Selamat siang, hari ini saya akan membahas tentang generasi muda menghadapi kasus pelanggaran HAM. Mari kita mulai. Kasus pelanggaran HAM saat ini mulai banyak terjadi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Pelanggaran HAM menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau di kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pemuda merupakan motor pergerakan tumbuhnya kehidupan politik yang damai, aman, dan berperkemanusiaan. Peran dan kiprah pemuda tidak saja ditunjukkan pada situasi anomalis tertentu. Ketika negara sedang kacau, justru dalam keadaan normal, idealisme pemuda sangat diperlukan untuk mengawali setiap proses kehidupan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Supaya kiprah dan peran pemuda dan partisipasi politik pemuda dapat diperhitungkan, maka hendaknya pemuda memiliki sebuah komitmen yang tinggi, keteguhan hati, dan konsisten memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita bagi kemaslahan masyarakat, bangsa, dan negara. Pemuda harus mempunyai integritas, yakni menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Inilah ada solusi-solusi yang saya bisa cari di Google dan ada yang saya mikirkan. Solusi pertama adalah menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM. Adalah cara yang pertama yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya kalian menemukan pelanggaran HAM, dimanapun kamu berada, kamu harus melaporkannya. Pelanggaran HAM bisa mengancam kebebasan seorang. Kedua, mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM. Memberikan bantuan kemanusiaan juga bisa dilakukan untuk membantu penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Karena menjaga keamanan itu nggak mudah, maka kita harus membantu pemerintah supaya HAM yang ada di Indonesia semakin maju. Selain faktor dukungan warga negara, ada beberapa pihak lain yang bisa membantu pemerintah, yaitu instrumen HAM, kedua, aparatur pemerintah kayak kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman. 3. Proses peradilan hak asasi manusia seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi, dan yang lainnya. Marilah kita berdiri gagah di barisan dalam menjaga Indonesia, para pemuda. Hadapi dengan watak kesatria para penjajah dan pengkhianat bangsa, karena di pundak kitalah kelak negeri itu dititip sejahtera.
Di jiwa dan raga kitalah Republik ini akan dipertaruhkan. Terima kasih.